Tak ada satupun yang benar-benar melihat wanita itu. Di pinggir jalan yang ramai, di bawah langit Jakarta yang mulai menggelap, seorang janda muda duduk bersandar pada dinding toko tua yang catnya mengelupas. Anehnya, dinding lusuh itu bahkan terlihat lebih layak daripada kondisi wanita malang itu. Namanya Nadine. Rambut hitamnya yang biasanya selalu rapi kini kusut, tak beraturan, beberapa helai menutupi wajah pucatnya. Baju putih yang ia kenakan tampak lusuh, kusam, bahkan sobek di ujung lengan. Setiap kali ia berusaha menggerakkan tubuhnya, kaki rampingnya bergetar halus. Bukan karena dingin, melainkan karena lapar yang sudah ia tahan sejak kemarin. Perutnya kosong, benar-benar kosong. Seperti tak ada lagi tenaga tersisa untuk sekadar mengangkat kepala. Nadine bukan pengemis, bukan gelandangan yang terbiasa tidur di trotoar. Ia adalah seorang janda kaya yang selama bertahun-tahun hidup nyaman, dikelilingi kemewahan, dan segala fasilitas yang bisa dibayangkan. Namun hari itu, ia terdampar di kota besar tanpa dompet, tanpa ponsel, tanpa satupun orang yang mengenalinya. Semua terjadi begitu cepat. Ia kabur dari rumah setelah pertengkaran besar dengan keluarga mendiang suaminya. Keluarga yang terus memaksanya menikah lagi hanya demi mempertahankan harta. Ia hanya ingin menenangkan diri, menjauh sejenak. Namun ketenangan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika ia tersesat dan kehilangan akses pada apapun yang bisa menyelamatkannya. Orang-orang yang lewat hanya menatapnya dengan jijik, meremehkan, bahkan mengolok tanpa rasa kasihan sedikit pun. Kasihan sih, tapi salah sendiri. Malas kerja. Udah cakep kok jadi kayak gitu. Pasti habis ditinggal pacar kaya. Semua komentar kejam itu menusuk telinganya, namun ia sudah terlalu lemah untuk membalas. Bahkan untuk membuka mata, saja dunia seakan berputar. Hujan mulai turun rintik-rintik, menambah gigil di tubuh rapuhnya. Setiap tetes yang jatuh di kulitnya seperti mengingatkan betapa kecil dan sendirian dirinya di tengah kota yang tak peduli pada siapapun yang terlihat lemah. Nadine berusaha menahan rasa mual, menekan dadanya agar tidak pingsan di trotoar itu. Ia menutup mata, menggigit bibir hingga terasa perih sebelum akhirnya air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. "Apa ini akhir hidupku?" Bisiknya sangat pelan, hampir tak terdengar. Mobil-mobil mewah berlalu, klakson bersahutan, lampu gedung menyala terang. Namun, tidak satupun bagian dari dunia itu berhenti, menoleh, atau peduli. Nadine bersandar lebih kuat pada tembok, napasnya tersengal seakan ia baru saja berlari jauh, padahal ia bahkan tidak bergerak. Saat penglihatannya mulai mengabur, ia mendengar langkah kaki mendekat. Langkah itu berbeda, tidak terburu-buru, tidak sombong, tidak seperti orang-orang yang tadi menatapnya dengan tatapan hina. Namun, Nadine sudah terlalu lelah untuk melihat. Yang ia tahu hanya satu. Jika tak ada yang menolongnya saat itu, ia mungkin akan benar-benar roboh dan kehilangan kesadaran. Dan tepat pada momen ketika harapan nyaris padam, sebuah suara lembut, hangat, penuh keprihatinan terdengar dekat telinganya. "Bu, Anda baik-baik saja. Anda kelihatan sangat lemah." Nadine membuka mata pelan. Di depan penglihatannya yang kabur, berdirilah seorang pria sederhana. Kaos abu-abunya sudah memudar, celananya penuh noda tanah. Pria itu kurus, berkulit sawo matang, dan di tangan kasarnya ia menggenggam sebuah amplop kecil, upah harian dari pasar, hanya 20.000, satu-satunya uang yang ia punya untuk makan hari itu. Dialah Agus, pria miskin yang tanpa ia ketahui akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Agus menatapnya dengan dahi berkerut, penuh khawatir. Melihat tubuh Nadine yang gemetar, wajahnya yang pucat seperti kertas, dan bibir kering yang nyaris retak, sesuatu dalam hati Agus langsung tersentuh. Ia menyeberang jalan tergesa, bahkan hampir terserempet motor, lalu berdiri tepat di hadapan Nadine. "Maaf ibu, beneran nggak apa-apa," suaranya lembut, namun penuh kepedulian yang tulus, sesuatu yang tak pernah Nadine terima sejak 2 hari terakhir. Nadine ingin menjawab, namun suara yang keluar hanya lirih, lemah.
nyaris tak terdengar. Ia menunduk, diliputi rasa malu. Ia tak ingin terlihat seperti pengemis di depan orang asing, apalagi orang asing yang bahkan tampak jauh lebih miskin darinya. Agus melihat itu, dan tanpa banyak pertimbangan, ia berkata pelan, "Tunggu sebentar. Ya, jangan kemana-mana." Nadine terkejut. Tidak ada satupun orang yang mau mendekat sejak tadi. Penampilannya jauh lebih layak dari Agus, namun justru pria miskin itu memperlakukannya seolah ia manusia yang pantas dipedulikan. Beberapa menit kemudian, ketika tubuh Nadine hampir kehilangan tenaga lagi, Agus kembali datang, membawa 2 bungkus nasi padang hangat dan segelas teh manis panas. Aroma gulai ayam langsung memenuhi udara, membuat perut Nadine berdesir kuat, hingga ia nyaris menangis hanya karena melihat makanan itu. "Ini makan dulu," ucap Agus lembut sambil berjongkok di hadapannya. Nadine menatap makanan itu seperti mimpi. "Ini? Untuk saya?" Suaranya bergetar. Agus hanya tersenyum kecil. "Iya, kamu kelihatan sangat lemah. Kalau kamu pingsan di sini, siapa yang nolong?" Kata-kata sederhana itu justru menusuk lembut ke dada Nadine. Ia menggigit bibir dan akhirnya menangis, lebih keras dari sebelumnya. Dalam hati, ia bertanya, "Kenapa orang yang lebih miskin dariku yang justru menolongku? Di mana semua orang yang dulu memujaku saat aku masih kaya?" Dengan tangan bergetar, ia menerima nasi itu. "Terima kasih, terima kasih." Suaranya hampir pecah. Agus duduk di sampingnya, memberi jarak agar tidak membuatnya takut. "Sudah, makan dulu. Nanti kalau mau cerita, pelan-pelan aja." Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya setelah 2 hari penuh kehancuran, sesuatu muncul kembali dalam hati Nadine. Bukan makanan yang membuatnya kuat kembali, melainkan kebaikan tulus seorang pria sederhana. Kebaikan yang kelak, tanpa mereka sadari, menjadi pintu menuju kisah cinta yang akan mengubah seluruh hidup mereka berdua selamanya. Pagi itu matahari baru saja naik. Cahaya keemasan menembus celah-celah gedung Jakarta, membangunkan hiruk-pikuk kota yang tak pernah benar-benar tidur. Dan di sudut jalan tempat para pekerja serabutan biasa berkumpul, berdirilah Agus, masih mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin. Kaos abu-abu yang memudar, celana kerja lusuh, dan sandal tipis yang solnya hampir habis. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Ada ketenangan kecil, ada harapan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Benaknya terus melayang pada wanita yang ia tolong kemarin. Ia benar-benar berharap Nadine baik-baik saja. Agus datang lebih pagi dari biasanya. Setengah karena cemas, setengah karena tanpa ia sadari, hatinya ingin memastikan bahwa wanita itu tidak kembali ke tempat yang sama dengan kondisi lemah dan kelaparan seperti kemarin. Setiap kali ada orang lewat, ia menoleh, mencari sosok rambut kusut dan wajah pucat yang semalam menghantui pikirannya. Namun, yang muncul bukanlah sosok lusuh itu. Sebaliknya, suara mesin lembut dari sebuah mobil hitam elegan perlahan mendekat dari kejauhan. Mobil itu berhenti tepat di depan Agus. Catnya berkilau seperti kaca, ban dan velgnya bersih tanpa noda, bahkan aromanya saja, aroma khas mobil mahal, tercium dari jarak beberapa meter. Agus spontan mundur selangkah, khawatir ia menghalangi jalan orang kaya yang biasanya tidak sabaran. Pintu belakang terbuka dengan bunyi klik halus. Dari dalam turun seorang wanita. Langkahnya anggun. Rambut hitamnya jatuh lembut di bahu, berkilau tertimpa cahaya pagi. Kulitnya bersih, wajahnya segar, dan gaun yang ia kenakan jelas mahal. Bahkan dari jauh saja tampak luar biasa elegan. Orang-orang sekitar menghentikan aktivitas sebentar dan mulai berbisik. "Siapa itu? Cantik banget. Lihat mobilnya, pasti orang kaya banget." Agus juga ikut menoleh, namun ketika matanya fokus pada wajah wanita itu, dunia seakan berhenti. Bibirnya terbuka sedikit karena tak percaya. "Kamu, Nadine?" Wanita itu tersenyum lembut. Senyum yang sama, senyum rapuh penuh kelelahan yang ia lihat kemarin, hanya saja kini dipadu dengan keanggunan dan kecantikan yang hampir menyilaukan. "Iya Gus, ini aku." Agus nyaris kehilangan kata-kata. Kemarin,
Wanita itu duduk lemas di trotoar dengan baju lusuh dan wajah yang pucat seperti tak bernafas. Sekarang, ia tampak seperti seseorang yang baru turun dari hotel bintang 5. Untuk sesaat, Agus merasa dunianya berputar. Nadine melangkah mendekat dengan tatapan penuh terima kasih dan kehangatan. "Terima kasih, karena kemarin kamu menyelamatkan saya." Ia menarik napas pelan, matanya meredup sebentar mengenang kejadian kemarin. "Aku bukan pengemis, Gus. Aku hanya sedang kabur dari rumah, dan aku lupa bawa dompet." Agus mengangguk pelan, namun ia masih terlihat terpaku seperti memproses ulang realitas di hadapannya. Ia tidak marah, tidak kecewa, tidak merasa dibodohi. Ia hanya tidak tahu bagaimana harus bersikap. Perbedaan dunia antara mereka terasa terlalu besar, seakan-akan ia sedang berdiri di depan seseorang yang tak seharusnya ia sentuh. Nadine memandangnya dengan mata jernih, mata yang tidak menghakimi, tidak merendahkan, tidak melihatnya sebagai pria miskin yang kotor. Justru ada rasa hormat, rasa hangat, rasa yang membuat dada Agus bergetar. "Kemarin kamu menghabiskan uang terakhirmu untuk menolong saya?" tanya Nadine pelan. Agus menunduk. "Gak apa-apa, saya cuma kasihan lihat ibu waktu itu. Lagian nasi padangnya enak kok," katanya sambil tersenyum malu-malu. Mencoba bercanda walau suaranya gemetar. Nadine tertawa kecil. Tawa yang jernih dan tulus, begitu berbeda dari tangisnya kemarin. Bahkan orang-orang di sekitar ikut berhenti sejenak hanya untuk melihat bagaimana wanita cantik bergaun mahal ini tertawa bersama seorang pemuda lusuh. Setelah tawanya mereda, Nadine mengambil sesuatu dari tas kecil hitam yang ia bawa. Sebuah kartu nama putih, elegan dengan tulisan timbul berwarna emas. Ia menyodorkannya pelan. "Aku datang hari ini bukan cuma untuk berterima kasih," katanya sambil menatap Agus dengan serius, namun lembut. "Aku ingin menawarkan sesuatu padamu." Agus menelan ludah. Dadanya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia menerima kartu nama itu dengan kedua tangan, seperti seseorang menerima benda yang sangat istimewa. Dan ketika ia membaca isi kartu itu, napasnya langsung tercekat. "Direktur Keuangan Arshafira Group," gumamnya lirih. Nadine tersenyum kecil, seolah jabatan itu bukan apa-apa. "Gus, aku butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk merawat taman rumahku." Agus mengangkat wajah perlahan. "Taman?" Suaranya setengah tidak yakin. Nadine mengangguk. "Rumah itu terlalu sepi sejak suamiku meninggal, dan taman itu ikut mati bersamaku. Tapi saat kamu menolongku kemarin, aku merasa hatiku kembali hidup, dan aku ingin kamu bekerja di rumahku." Agus mematung. Ia hanya tukang angkat barang dari pasar. Ia hanya pemuda miskin dengan sandal tipis dan kaos lusuh. Ia bukan apa-apa dibanding wanita yang berdiri di depannya. Namun, Nadine menatapnya penuh keyakinan. "Agus, aku percaya padamu." Kata itu, percaya, menusuk langsung ke hati Agus. Ia jarang mendengarnya dalam hidup. Orang biasanya hanya memerintahnya, meremehkannya, atau mengabaikannya. Tidak pernah ada yang percaya. Agus menelan keraguan yang menyesakkan dadanya. Pelan, ia mengangguk. "Kalau begitu, saya terima, Bu. Saya akan bekerja sebaik mungkin." Senyum Nadine mengembang lembut, indah, hangat, dan entah kenapa membuat dada Agus terasa lebih ringan daripada sebelumnya. "Bagus, mulai besok ya." Nadine kembali ke mobilnya. Pintu menutup. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan Agus yang masih berdiri terpaku sambil menggenggam kartu nama putih elegan itu. Ia menatap kartu itu lama. Tangannya bergetar, dan dalam hatinya ia berbisik, "Serius? Hidupku sedang berubah." Ia tidak tahu, tidak sama sekali, bahwa keputusan kecil pagi itu akan menjadi awal dari takdir baru. Takdir yang kelak mengguncang seluruh hidupnya dari cara yang tak pernah ia bayangkan. Pagi berikutnya, udara masih dingin ketika Agus berdiri di depan sebuah gerbang besar berwarna hitam. Gerbang itu tampak seperti pintu menuju dunia lain, dunia yang selama ini hanya ia lihat dari jauh tanpa pernah membayangkan bisa memasukinya. Di balik pagar itu, ia melihat sekilas rumah bergaya kolonial modern yang megah, tinggi, elegan, dengan pilar-pilar putih menjulang, jendela lebar, berlapis kaca tebal,
dan halaman rumput yang tampak lebih halus daripada kain yang pernah ia pakai seumur hidup. "Ya Allah, gede banget rumahnya," gumam Agus pada dirinya sendiri sambil menelan ludah. Ia membetulkan kerah kausnya yang melar, memastikan sandalnya tidak bolong, padahal sebenarnya ia tahu semuanya sudah lusuh. Namun, ia tetap berusaha menampilkan yang terbaik, walau rasa minder menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang tiba-tiba dilemparkan ke istana merak. Gerbang itu terbuka otomatis. Sopir Nadine muncul dari dalam dan melambai. "Mas Agus, sini. Nyonya sudah nunggu." Agus masuk dengan langkah pelan, berusaha tidak menunjukkan kegugupannya. Begitu melewati gerbang, dunia di depannya terasa seperti lukisan hidup. Ada air mancur kecil dengan patung wanita membawa bunga, taman besar dengan aneka warna mawar, anggrek, dan tanaman tropis. Namun beberapa sudut tampak tidak terawat. Rumput tumbuh liar, dedaunan rontok menumpuk, ranting-ranting kering berserakan di tanah. Agus menarik napas panjang. "Ini pasti yang harus aku rapikan," bisiknya. Di dadanya muncul perasaan baru, semangat. Ia ingin membuktikan bahwa ia layak berada di sini. Saat ia melangkah menuju teras, dua pembantu wanita menghentikan aktivitas mereka dan menatap Agus dari atas sampai bawah dengan raut bingung dan meremehkan. "Halah, pemuda kampung, bisa apa dia?" bisik salah satu, tidak berusaha merendahkan volume suaranya. "Tukang angkat barang pasar kali," sambung yang lain sambil mendengus. Pembantu pria yang baru keluar dari dapur ikut mengangkat alis. "Janda muda kayak gitu. Kenapa rekrut orang kayak dia? Taman malah makin rusak nanti." Agus pura-pura tidak mendengar meski dada terasa ditusuk halus. Ia sudah terlalu sering diremehkan. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidup, kata-kata merendahkan itu membuatnya ingin berusaha lebih keras, bukan menyerah. Pintu rumah besar itu kemudian terbuka dan muncullah Nadine. Dengan pakaian sederhana, namun kecantikannya memancar lembut seperti cahaya pagi. Melihatnya, Agus langsung menunduk. "Agus, selamat datang," ucap Nadine dengan suara begitu hangat hingga para pembantu saling menoleh bingung. Tidak pernah mereka melihat sang nyonya berbicara sehangat itu pada seorang pria lusuh. "Nyonya, saya siap bekerja," kata Agus sambil membungkuk sedikit. Nadine tersenyum. Senyum yang bukan hanya ramah, tapi penuh kepercayaan. "Aku percaya kamu. Kalau ada yang kamu perlukan atau butuh alat tambahan, bilang saja padaku." Salah satu pembantu wanita mendengus kecil, hampir terdengar jelas. "Hampir dibelain banget," gumamnya sinis. Namun, Nadine mendadak menatap mereka tajam. "Agus bekerja keras, itu jauh lebih penting daripada pakaian mahal." Sekejap ruangan menjadi hening. Para pembantu langsung diam, bahkan menelan ludah pelan. Agus sendiri menunduk semakin dalam. Takut senyumnya terlihat karena hatinya menghangat oleh pembelaan itu. Tanpa menunggu lama, Agus memulai pekerjaannya. Ia mengambil gunting tanaman, sapu lidi, selang air, dan beberapa peralatan berkebun lainnya. Tangannya bekerja cepat, lincah, dan terampil meski awalnya tampak sederhana. Ia mencabut rumput liar satu persatu, merapikan bunga yang masih hidup, dan menyiram anggrek dengan cara yang lembut, seolah ia sedang menyentuh sesuatu yang berharga. Jam demi jam berlalu. Matahari naik, panas, menyengat dada dan lehernya. Keringat membasahi kaosnya hingga menempel ketat di punggung. Namun Agus tidak berhenti. Ada ketenangan aneh dalam dirinya, seperti menemukan tempat yang akhirnya menerima keberadaannya. Dari jendela lantai 2, Nadine memperhatikan. Ia memegang secangkir teh, namun tidak pernah meminumnya. Ia hanya berdiri di sana, menatap punggung Agus yang bergerak pelan di antara bunga-bunga. Ada sesuatu tentang pria itu. Kesederhanaannya, ketulusannya, cara ia memperlakukan setiap tanaman, seolah itu sesuatu yang hidup dan perlu dihargai, yang membuat hati Nadine bergetar. Taman yang tadinya tampak sekarat mulai menunjukkan perubahan. Rumput lebih rapi, warna bunga tampak lebih muncul, bahkan udara terasa sedikit lebih segar. Para pembantu yang awalnya meremehkan, mulai saling berbisik dengan nada kagum.
Seriusan, baru 2 jam udah serapi ini. Tangan dia bagus banget loh. Anggrek yang kemarin mau mati, kok jadi segar lagi. Menjelang sore, Nadine turun membawa gelas minuman dingin. Agus, minum dulu, ujarnya sambil menyodorkan gelas itu. Agus terkejut. Nyonya, nggak perlu repot. Diterima saja, kamu sudah bekerja keras sekali. Agus menerima gelas dengan 2 tangan penuh rasa hormat. Nadine tersenyum semakin lembut, namun tak berkata banyak. Namun dalam hatinya, ia tahu. Ia telah memilih orang yang tepat, dan bagi Agus. Hari pertama itu bukan sekadar permulaan pekerjaan baru. Itu adalah langkah pertama menuju takdir baru. Takdir yang secara perlahan, tanpa ia sadari, membawanya masuk lebih dalam ke hati seorang janda cantik bernama Nadine. Hari-hari berikutnya berlalu seperti angin lembut yang memeluk taman itu setiap pagi. Sudah beberapa hari, Agus bekerja di rumah besar Nadine, dan setiap harinya ia datang dengan pakaian yang sama, kaos abu-abu yang sudah memudar, celana lusuh yang mulai berubah warna, dan sandal tipis yang sudah seperti siap putus kapan saja. Tapi, meski penampilannya tak berubah, semangatnya justru semakin besar. Tangan kasarnya kini semakin terbiasa menyentuh daun, memotong ranting, dan menata bunga-bunga yang dulu dibiarkan mati tanpa perhatian. Bagi para pembantu rumah, melihat Agus bekerja seperti itu sudah menjadi pemandangan yang biasa. Namun bagi Nadine, pemandangan itu adalah sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan halus yang ia rasakan setiap kali melihat punggung Agus yang tegap meski sederhana, bergerak pelan di antara bunga mawar dan anggrek-anggrek yang mulai hidup kembali. Pada hari itu, matahari bersinar cukup terik. Udara panas menggantung di atas taman, membuat dedaunan tampak mengilap. Agus sudah bekerja sejak pagi, tak menunggu perintah apapun. Ia memindahkan pot besar sendirian, memotong ranting kering dari pohon besar, dan memindahkan tanaman rambat ke posisi yang lebih teduh. Keringat mengalir deras dari dahi dan lehernya, membasahi kerah kaosnya hingga warnanya menggelap. Ia sesekali mengusap peluh dengan punggung tangan, lalu kembali bekerja seperti tak ada yang mampu menghentikannya. Dari balik jendela lantai 2, Nadine memperhatikan setiap gerakannya. Ia menggigit bibir, wajahnya memerah sedikit, bukan karena panas matahari, tetapi karena rasa tidak enak melihat Agus bekerja begitu keras untuknya. Ada perasaan bersalah yang tumbuh pelan, seolah ia sudah menyuruh pria itu melakukan sesuatu yang terlalu berat. Padahal, pada kenyataannya, Agus melakukan semua itu dengan sukarela. Akhirnya, Nadine turun ke dapur. Ia mengambil 2 gelas besar, berisi air dingin dan es batu yang berkilau seperti kristal kecil. Tangannya sedikit gemetar saat membawa gelas-gelas itu keluar rumah. Langkahnya hati-hati melewati teras, menuruni tangga, lalu masuk ke taman di mana Agus sedang membungkuk memangkas ranting. Suara langkah lembut itu membuat Agus menoleh. Ia terlonjak kecil begitu melihat siapa yang datang. Bu Nadine, ucapnya buru-buru berdiri dan membersihkan tangannya di kain lap kecil yang ia simpan di saku celana. Kenapa repot-repot begini, Bu? Nadine mengangkat gelas itu sambil tersenyum lembut, senyum yang entah kenapa membuat udara panas terasa lebih menyejukkan. Agus, jangan kerja terus, istirahat dulu, panas sekali hari ini. Agus menelan ludah. Ia tak terbiasa diberikan perhatian seperti ini. Ia terbiasa bekerja sendirian, menerima teriakan, bukan perhatian. Dan melihat Nadine turun sendiri, hanya untuk mengantarkan minuman membuatnya merasa tidak pantas. Seolah ia sedang menerima sesuatu yang terlalu besar untuk dirinya. Nyonya tak perlu repot, saya bisa ambil sendiri kok, katanya pelan sambil menunduk. Namun Nadine melangkah sedikit lebih dekat, suaranya pelan dan mengandung kehangatan yang sangat tulus. Agus, kemarin saja kamu rela tidak makan demi saya. Masa sekarang saya tidak boleh berbuat baik kepadamu? Agus terpaku. Kata-kata itu menabrak dada Agus, seperti gelombang hangat yang meresap hingga ke tulang. Ia terdiam, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Matanya tertuju pada gelas air dingin itu, lalu ia menatap Nadine. Tatapan lembut itu
membuatnya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, bahwa dirinya berharga. Akhirnya ia menerima gelas itu dengan dua tangan, seperti menerima hadiah berharga. "Terima kasih, Bu." Terima kasih, Nyonya." Nadine tertawa kecil. Tawa itu tidak nyaring, namun jernih, lembut, seperti suara lonceng kecil yang jatuh di tanah basah. "Minum saja, jangan terlalu formal." Agus meneguk air itu perlahan. Rasanya dingin, segar, namun entah kenapa terasa lebih nikmat dari semua air yang pernah ia minum seumur hidup. Mungkin karena tangan yang memberikannya, atau perhatian yang menyertainya, atau mungkin karena hatinya mulai melemah terhadap seseorang. Nadine kemudian duduk di bangku taman, memandangi hasil kerja Agus. "Kamu tahu, taman ini sudah lama sekali tidak seindah ini," ucapnya lirih. "Sejak suamiku meninggal, rumah ini seakan ikut mati." Agus menghentikan tegukannya dan memandang Nadine perlahan. "Saya turut berduka, Bu," katanya dengan suara rendah namun tulus. Nadine menatapnya kembali, matanya lembut, namun di balik kelembutan itu ada luka yang terasa sangat dalam. "Terima kasih, Agus." Ia tersenyum pelan. "Dan sekarang, rumah ini hidup kembali. Karena kamu." Wajah Agus memerah. Ia buru-buru menunduk dan pura-pura sibuk dengan gelasnya yang hampir kosong. Namun diam-diam, hatinya bergetar. Ada kehangatan yang tumbuh pelan, rasa yang ia takuti, sekaligus ia rindukan. Rasa yang ia sangka tidak akan pernah ia rasakan dalam hidupnya. Dan tanpa disadari oleh Nadine, di saat ia mengatakan kata-kata itu, Agus baru saja mulai jatuh cinta. Bukan pada kecantikan Nadine, bukan pada rumah megahnya, tetapi pada ketulusan wanita itu. Ketulusan yang sangat jarang, terlalu indah, terlalu hangat untuk hati yang selama ini selalu dingin. Bulan itu menjadi bulan perubahan besar. Dan semua perubahan itu baru saja dimulai. Sebulan berlalu seperti hembusan angin yang membawa perubahan dari hari ke hari. Agus kini hafal setiap sudut taman rumah besar itu, setiap tempat di mana bunga mawar paling sensitif tumbuh, kapan matahari paling tepat menyentuh anggrek, hingga bagaimana merawat tanaman rambat agar tidak menghalangi jendela kaca besar di lantai 2. Namun, bukan hanya taman yang berubah. Hati dua manusia yang berbeda dunia itu juga berubah, tanpa keduanya benar-benar menyadarinya. Setiap pagi, saat Agus baru memasuki halaman rumah, Nadine hampir selalu sudah duduk di teras. Terkadang ia pura-pura menikmati teh, terkadang ia hanya menatap halaman tanpa alasan jelas. Padahal, satu-satunya alasan yang sebenarnya adalah menunggu pria bersahaja itu muncul dengan langkah pelan dan senyum setengah malu yang khas. "Pagi, Agus," ucapnya lembut hampir setiap hari. "Pagi, Bu Nadine," jawab Agus dengan sedikit membungkuk. Dan setiap kali senyum hangat itu muncul di wajah Nadine, ada sesuatu dalam dada Agus yang bergetar pelan, begitu halus, namun begitu nyata. Hari-hari mereka dipenuhi banyak momen kecil. Momen yang mungkin bagi orang lain tidak berarti apa-apa, namun bagi mereka, setiap detiknya meninggalkan jejak di hati. Kadang Nadine turun membawa buah potong. Kadang ia hanya duduk memperhatikan Agus bekerja dari bangku taman. Kadang ia bertanya hal-hal kecil tentang bunga, padahal ia sudah tahu jawabannya. Kadang ia sekadar membuka percakapan ringan tentang cuaca. Namun seringkali, kebenarannya sederhana. Ia hanya ingin berada dekat Agus. Para pembantu rumah mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka sering saling sikut, saling menatap, penuh tanda tanya dan rasa penasaran yang semakin hari semakin besar. "Kok Nyonya makin sering ke taman ya? Kemarin aku lihat dia bawa handuk kecil buat Mas Agus. Aduh, jangan-jangan beneran suka." Pembantu pria yang biasanya sinis, kini hanya menggeleng pelan. Kalau benar, berarti Mas Agus itu laki-laki paling beruntung se-Indonesia. Meski mereka tidak berani mengatakannya keras-keras, mereka tahu ada sesuatu di antara Nadine dan Agus. Sesuatu yang belum diucapkan, namun terasa jelas dalam tatapan keduanya. Suatu sore, matahari condong ke barat. Cahaya jingga menembus sela daun-daun dan membuat taman terlihat seperti lukisan. Burung-burung kecil bertengger di dahan yang baru saja dipangkas Agus. Suasana begitu tenang. Agus sedang menyapu dedaunan kering ketika ia mendengar langkah lembut mendekat.
Langkah itu sudah sangat ia kenal. Langkah ringan yang entah kenapa selalu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Agus, panggil suara lembut itu. Ia menoleh dan melihat Nadine berjalan mendekat dengan botol air dingin di tangan. Wajahnya tampak cantik, meski tanpa riasan berlebih, sinar matanya teduh, namun ada kedalaman yang sulit dijelaskan. Agus langsung berdiri tegak. "Iya, Bu." Nadine tersenyum sambil mengulurkan botol. "Minum dulu, kamu pasti capek." Agus menerima botol itu perlahan, namun menunduk canggung. "Bu, Nadine tak perlu repot-repot. Saya bisa ambil sendiri." Nadine menggeleng, mendekat setengah langkah. "Tidak apa-apa, aku senang membantumu." Agus terdiam. Kata-kata itu jatuh ke hatinya seperti hujan lembut di tanah yang kering. Ia menatap mata Nadine. Tatapan yang hari itu terlihat berbeda. Lebih hangat, lebih dalam, lebih jujur, dan lebih sulit diabaikan. Terima kasih ya, Bu." Ucapnya pelan. Nadine mengangguk kecil. Namun dalam hatinya, ia berjuang keras menyembunyikan perasaan yang semakin hari semakin sulit dikendalikan. Sejak suaminya meninggal, ia hidup dalam kesepian. Rumah besar itu selalu sunyi, udara dingin seperti tidak pernah pergi. Namun, sejak Agus datang, kehidupan di rumah itu berubah. Taman mulai hidup kembali, burung-burung kembali datang, dan hatinya mulai berdebar lagi. Lama sekali ia tidak merasakan ini. Perasaan yang sederhana namun begitu kuat. Perasaan yang membuatnya menunggu langkah kaki seseorang, menunggu senyuman yang polos, menunggu kalimat sederhana yang entah kenapa mampu menenangkan luka-luka yang selama ini ia simpan rapat. Dan di balik ketenangan wajahnya, Nadine tahu hatinya sedang jatuh cinta. Bukan pada kekayaan, bukan pada penampilan, bukan pada status, tetapi pada ketulusan seorang pria sederhana dengan tangan kasar dan hati yang terlalu besar untuk tubuhnya sendiri. Sementara itu, Agus juga mulai merasakan hal yang sama, meski ia terus menyangkal. Di setiap malam, ketika ia pulang, ia mengingat senyum itu. Di setiap pagi ia datang, ia berharap Nadine ada di teras. Namun, di dalam dirinya selalu ada tembok tinggi yang membisikkan ketakutan. Nadine terlalu jauh, terlalu tinggi, terlalu sempurna untukmu. Namun ketika hati sudah memilih, logika tidak punya kuasa. Dan sebulan itu menjadi bulan di mana dua dunia yang tampak mustahil bersatu kini perlahan saling mendekat dengan ritme yang lembut, diam-diam, namun tak terhindarkan. Sore itu langit tampak cerah, seperti menyambut sesuatu yang tidak mereka duga. Burung-burung kecil bertengger di dahan mangga yang baru saja dipangkas Agus, berkicau dengan irama yang seolah tahu bahwa suasana taman sedang penuh cerita. Taman rumah itu, yang dulu pelan-pelan mati tanpa perawatan, kini terlihat seperti halaman rumah impian, bersih, harum, dan penuh kehidupan. Agus sedang menyapu dedaunan ketika sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan rumah besar itu. Mobilnya mahal, dengan cat mengilap dan roda berkilau. Pintu terbuka, dan dari dalam turun seorang pria tinggi, gagah, berkulit putih, rambut tersisir rapi, memakai jas mahal, dan jam tangan yang harganya mungkin lebih besar dari penghasilan Agus setahun penuh. Aroma parfumnya bahkan tercium dari jauh, wangi kuat yang menunjukkan status dan kepercayaan dirinya. Pria itu berjalan masuk tanpa menunggu dipersilakan. "Ah, Nadine, aku datang!" serunya lantang. Agus menoleh. Ia tidak mengenal pria itu, tapi tatapannya, gaya jalannya, senyumnya yang penuh percaya diri, semuanya menunjukkan bahwa orang ini terbiasa mendapatkan apa yang ia mau. Ada sesuatu dalam suaranya yang langsung membuat dada Agus menegang. Suaranya seperti milik seseorang yang merasa dunia ini miliknya. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka dan muncullah Nadine. Wajahnya sedikit bingung, namun tetap cantik seperti biasa. Rambutnya tergerai rapi, gaunnya bergerak lembut ditiup angin. "Andre, kamu datang tiba-tiba," katanya pelan. Andre, nama itu langsung mengisi udara. Brandananya sombong namun karismatik. Ia melangkah mendekat tanpa ragu, seolah jarak pribadi itu tidak berlaku baginya. "Nadine,
"Kamu terlalu cantik untuk hidup sendirian seperti ini," ucapnya, suaranya berat dan penuh kepercayaan diri. "Aku sudah lama menunggu kamu membuka hatimu lagi." Agus terdiam. Tangan yang memegang sapu mulai menggenggam lebih erat. Ia mencoba terlihat sibuk, tapi telinganya menangkap setiap kata. Ada getaran aneh di dadanya, sebuah rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Campuran cemburu dan ketakutan yang tidak ia akui. Andre melanjutkan, suaranya semakin mengesankan. "Nadine, biarkan aku yang menjagamu. Aku bisa memberimu segalanya. Kehidupan yang lebih baik, rumah, keamanan, apapun yang kamu ingin." Agus menunduk. Kata-kata itu terasa seperti pisau tipis yang menyentuh hatinya. Bukan karena ia iri pada kekayaan Andre, tetapi karena cara Andre menatap Nadine, seolah Nadine adalah benda, bukan jiwa yang rapuh dan penuh luka. Tangan Agus gemetar, namun ia tetap menyapu, pura-pura tidak peduli. Padahal, dalam dadanya, jantungnya berdetak kencang, tidak karuan. Dari kejauhan, ia mendengar Nadine menghela napas. "Andre, aku menghargai perasaanmu, tapi mari kita menikah," potong Andre tiba-tiba, tanpa ragu, tanpa jeda. Dunia Agus berhenti. Ia menunduk lebih dalam, menyembunyikan wajahnya yang tiba-tiba tegang. Sapunya hampir jatuh dari genggaman. Kata itu, menikah, mengguncang seluruh tubuhnya. Nadine menikah dengan Andre, pria kaya ini, lelaki tampan dan berpendidikan yang datang dari dunia yang layak berdampingan dengan dunia Nadine, sementara ia hanya tukang kebun. Tapi suara Nadine berikutnya membuat waktu seakan berhenti. "Andre, maaf, aku tidak bisa menerima lamaranmu." Andre membeku. Matanya menyipit. "Kenapa?" Ia menatap Nadine lebih dekat. "Apa? Ada orang lain?" Keheningan memenuhi halaman. Angin yang tadi bergerak lembut kini seperti menahan diri. Bahkan para pembantu yang sedang bekerja berhenti diam menatap dari jauh. Bahkan suara burung-burung pun terasa lenyap. Nadine mengangguk pelan. "Maaf Andre, hatiku sudah memilih orang lain." Kata itu menghantam jantung Agus. Ia merasakan napasnya tertahan, tangannya gemetar, dan lututnya hampir goyah. Ia tak berani mengangkat wajah. Ia takut. Takut bahwa hatinya menipu dirinya sendiri. Takut bahwa yang ia pikirkan benar-benar terjadi. Andre tersentak. Siapa? Pria kaya, bos perusahaan? Atau... Tatapannya bergerak lambat, ke arah taman, ke arah pohon mangga, ke arah pria bersandal tipis dan kaos lusuh yang berdiri dengan sapu di tangan, ke arah Agus. "Jangan bilang, dia." Nadine tidak menjawab, dan ketidakjawaban itu lebih kuat daripada kata ya. Agus meremas gagang sapu hingga buku jarinya memutih. Ia ingin menghilang, ingin tenggelam ke tanah, ingin menutup telinga. Namun hatinya bergetar hebat antara rasa takut dan kebahagiaan yang terlalu besar untuk diterima. Andre menghela napas panjang. Wajahnya berubah muram, namun ia masih mencoba bersikap baik. "Kalau begitu, semoga kamu bahagia," katanya sambil menoleh pergi. "Meskipun pilihanmu tidak bisa kupahami." Nadine hanya tersenyum kecil, penuh keyakinan. Senyum yang membuat jantung Agus seperti berhenti berdetak. Andre pergi. Mobilnya melaju menjauh. Halaman kembali sunyi. Agus masih berdiri di tempat yang sama, memaku, tidak mampu mengangkat wajah. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa bahagia atau takut. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Jika yang dipilih Nadine benar-benar dirinya, itu bagaikan mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Hujan turun sejak sore, membasahi halaman rumah besar itu dengan ritme lembut namun terus-menerus. Rintiknya mengetuk kaca jendela, menggema di lorong-lorong rumah yang biasanya hangat, tetapi malam itu terasa dingin dan suram. Awan gelap menggantung rendah, seakan menambah beban pada udara rumah yang tiba-tiba dipenuhi kecemasan. Nadine jatuh sakit, demam tinggi membuat wajahnya merah pucat, matanya sayup, napasnya pendek dan berat. Tubuhnya menggigil meski selimut tebal sudah membungkusnya. Para pembantu rumah berlarian di luar kamar, namun bukan karena mereka peduli, melainkan karena mereka bingung, panik, dan tak tahu apa yang harus dilakukan. "Duh,
Gimana ini? Nyonya panas sekali. Panggil dokter. Dokter mana? Udah malam begini. Mereka ribut seperti kawanan burung panik yang kehilangan arah. Namun tak satu pun yang berani masuk kamar. Takut salah, takut dimarahi, takut dekat dengan tanggung jawab. Saat itu, pintu kamar terbuka. Agus muncul. Ia baru saja selesai merapikan taman belakang ketika mendengar suara ribut dari lantai 2. Begitu tahu Nadine sakit, ia langsung berlari tanpa pikir panjang. Napasnya terengah, rambutnya basah oleh gerimis, namun matanya penuh kecemasan yang begitu tulus, begitu nyata, hingga para pembantu terdiam melihatnya. Ketika Agus melihat Nadine terbaring lemah, tubuhnya langsung gemetar. Itu bukan gemetar takut, melainkan gemetar karena kesedihan, karena melihat seseorang yang ia sayangi terjepit dalam rasa sakit. "Bu Nadine," bisiknya lirih. Pembantu perempuan mendekat, gugup. "Mas Agus, Nyonya sakit tinggi. Kita nggak tahu harus gimana." Agus menatap mereka dengan ekspresi tajam, lebih tegas dari biasanya. "Kenapa kalian nggak antar ke dokter?" Pembantu laki-laki menjawab terbata-bata. "Itu, mobil belum pulang, sopir lagi keluar." Agus menatap Nadine sekali lagi. Melihat keringat yang mengalir, bibir yang pucat, napas yang tersendat, ia tahu ia tak bisa hanya berdiri di sana. "Sudah, biar saya." Kalimat itu keluar begitu saja, tegas, penuh keyakinan. Para pembantu terdiam, terkejut. Mereka belum pernah melihat Agus seperti ini. Agus turun ke dapur. Ia mengambil beras, memotong jahe, dan mulai memasak bubur dengan tangan cekatan, seperti sudah terbiasa merawat orang sakit. Ia menyiapkan baskom berisi air dingin, kain bersih untuk kompres, dan air minum hangat. Gerakannya cepat, tetapi tetap lembut, tidak panik, penuh perhatian. Ketika ia kembali ke kamar, Nadine sudah setengah sadar. Napasnya terdengar berat dan penuh kesakitan. Agus duduk di samping ranjang, meletakkan baskom di meja samping, kemudian perlahan menyentuh dahi Nadine. "Ya Allah, panas sekali," gumamnya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat kain basah dan menaruhnya di dahi Nadine. Tangannya merapikan rambut Nadine yang menempel di wajah pucatnya. Sentuhannya pelan, seakan takut menyakiti. Setiap hembusan napas Nadine membuat dada Agus semakin sesak. "Bu, bangun ya, makan sedikit," katanya sambil menepuk tangan Nadine pelan. Namun Nadine hanya mengerang lemah, seperti tenggelam dalam mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Agus menatap wajah itu lama. Wajah yang kemarin begitu kuat, begitu anggun, dan begitu hangat. Kini terlihat rapuh, kecil, tak berdaya. Dalam diam, ia menggenggam tangan Nadine. Jari-jari itu dingin, lemah, dan genggaman itu menusuk langsung ke dalam sanubari Agus. "Bu, jangan sakit begini," bisiknya dengan suara pecah. "Rumah ini hampa kalau enggak ada suara kamu." Dan malam itu, malam yang panjang dan penuh hujan, Agus tidak meninggalkan sisi Nadine. Ia mengganti kompres setiap setengah jam. Ia membetulkan selimut ketika Nadine menggigil. Ia mengusap pipi Nadine pelan ketika wanita itu gelisah. Ia duduk di kursi samping ranjang, menahan kantuk, memaksa dirinya tetap terjaga. Para pembantu akhirnya berhenti mondar-mandir dan memilih duduk di luar kamar. Tidak ada yang sanggup merawat Nadine sebaik Agus. Mereka menyaksikan bagaimana pria miskin itu menjaga nyonya mereka dengan kasih sayang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Waktu berjalan perlahan, hujan terus turun. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Agus sudah kelelahan, namun ia tidak membiarkan dirinya tertidur. Namun tubuhnya tak sanggup lagi. Ia akhirnya tertidur sambil duduk, kepala miring ke depan, tangan kiri masih memegang kain kompres yang menggantung lemah dari jarinya. Meski dalam tidur, tubuhnya tetap siaga. Seakan jiwanya masih berjaga, meski matanya terpejam. Pagi pun tiba. Cahaya matahari memancar lembut melalui celah tirai. Rintik hujan sudah berhenti, udara pagi terasa basah dan wangi. Nadine membuka mata pelan. Segalanya tampak buram, tetapi ia langsung merasakan sesuatu hangat di ujung jarinya. Ia menggerakkan sedikit tangan itu. Ada seseorang yang memegangnya.
Ia melirik ke samping dan matanya langsung memanas. Agus tertidur di kursi, wajahnya kelelahan, rambutnya kusut, kaosnya masih basah oleh keringat. Kain kompres setengah tergelincir dari tangannya. Namun ia tetap berada di sana, tidak menjauh, tidak meninggalkan. Nadine menatapnya lama. Air mata kecil jatuh di sudut matanya. "Agus," bisiknya lirih, hampir seperti doa. Tidak ada pria kaya, tidak ada lamaran mewah, tidak ada jam tangan mahal, tidak ada kata-kata manis. Hanya ada seorang pria sederhana yang rela menghabiskan malam merawatnya, memegang tangannya, menjaga hidupnya. Tanpa meminta apapun, saat itu Nadine tahu hatinya tidak salah memilih, karena hatinya telah memilih yang paling tulus, yang paling sederhana, dan yang paling murni. Malam itu, setelah Nadine mulai pulih dari demam panjangnya, taman rumah besar itu terasa berbeda. Udara malam membawa aroma melati yang baru mekar, lembut dan menusuk hidung dengan wangi yang romantis, membuat suasana menjadi tenang, namun penuh getaran halus. Lampu-lampu taman menyala kekuningan, memantul indah pada dedaunan yang berkilau oleh sisa air hujan yang menempel sejak sore. Agus sedang merapikan selang air di sudut taman. Gerakannya pelan, seolah ia juga merasakan bahwa malam itu tidak sama seperti malam-malam sebelumnya. Ada ketenangan aneh yang membungkus udara, namun juga ada sesuatu yang membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Seakan hatinya tahu akan ada sesuatu yang berubah malam ini, tapi ia tidak berani menebaknya. Lalu, langkah lembut itu kembali terdengar. Langkah yang sudah ia hafal. Langkah yang setiap kali ia dengar, entah kenapa selalu membuat tengkuknya hangat dan dadanya bergetar tanpa alasan. Agus, suara itu, lembut, hangat, lirih seperti angin malam. Agus menoleh dan mendapati Nadine berdiri beberapa langkah darinya. Ia tampak berbeda malam itu. Gaun rumahnya sederhana, tetapi entah kenapa terlihat begitu indah saat terkena cahaya lampu taman. Rambutnya tergerai lembut, wajahnya segar meski masih menyisakan kelelahan setelah demam. Namun, yang membuat Agus hampir tidak bisa bernapas adalah matanya. Mata yang tampak dalam, penuh cahaya, dan penuh sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Agus buru-buru menunduk sopan. "Bu Nadine, ada yang bisa saya bantu?" Namun Nadine menggeleng pelan. "Ada yang ingin aku bicarakan." Hati Agus langsung menegang. Selang yang tadi ia pegang perlahan, ia letakkan. Tangan kasarnya ia lap pada celana lusuhnya, lalu ia berdiri tegak, namun tatapannya canggung, gugup, hampir takut. "Ada apa ya, Bu?" Suaranya sedikit bergetar. Nadine mendekat, langkahnya pelan, penuh kehati-hatian. Ia melihat Agus bukan sebagai tukang kebun, bukan sebagai pria miskin, tetapi sebagai seseorang yang kini mengisi sebagian hatinya. Ia menatap wajahnya lama, begitu lama hingga Agus merasa jantungnya berdetak di telinganya sendiri. "Agus, aku ingin jujur." Kalimat itu seketika membuat Agus panik. Ia menunduk lebih dalam, suaranya terbata-bata. "Nyonya, saya cuma tukang kebun. Jangan bebani diri dengan masalah saya. Kalau saya ada salah, saya minta maaf." "Agus," Nadine memotong pelan namun tegas. "Bukan itu yang ingin aku katakan." Agus menelan ludah. Angin malam terasa berhenti berhembus untuk memberi ruang pada kata-kata berikutnya. Nadine melangkah lebih dekat, hingga jarak antara mereka hampir tidak ada lagi. Agus bisa mencium aroma wangi melati yang menempel di rambutnya. Kemudian, dengan suara yang begitu jujur hingga membuat seluruh isi taman terasa hening, Nadine berkata, "Aku jatuh cinta padamu." Dunia Agus berhenti. Tubuhnya membeku. Mata membesar. Tangannya gemetar. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap Nadine seakan wanita itu baru saja mengucapkan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang terlalu besar untuk diterima oleh hatinya yang sederhana. "Nyonya, Bu Nadine, saya..." Suaranya patah. Nadine tersenyum kecil, senyum yang tidak menyembunyikan apapun. "Kenapa kamu terkejut, Gus?" Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Agus menggeleng pelan.
Air matanya mulai menggenang meski ia berusaha keras menahannya. Dadanya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena perasaan yang begitu kuat, begitu besar, dan selama ini ia pendam dalam diam. Kenapa saya? Suaranya pecah. Bu, banyak laki-laki kaya di luar sana. Banyak pria tampan. Banyak yang bisa kasih ibu hidup nyaman. Kenapa saya? Saya cuma tukang kebun. Nadine perlahan mengangkat tangannya, mendekat, lalu menggenggam tangan Agus. Sentuhan itu membuat Agus tersentak halus, seakan sebuah arus listrik lembut menjalar ke seluruh tubuhnya. Nadine menatap matanya dalam-dalam. "Karena kamu tulus," kata itu, tulus, menusuk hatinya dengan lembutan yang luar biasa. "Kamu laki-laki yang rela membagi nasi terakhirmu untuk menolong wanita asing di pinggir jalan. Kamu yang merawatku semalaman saat aku sakit tanpa pamrih. Kamu menghormatiku tanpa ketakutan, tapi juga tanpa niat apapun." Nadine mendekat lebih lagi, suaranya bergetar penuh perasaan. "Kamu satu-satunya pria yang membuatku merasa aman." Air mata Agus jatuh. Ia menutup mulut dengan tangan gemetar, menahan suara tangis yang pecah di dadanya. Ia tak pernah seumur hidup merasa dilihat seperti ini, dipilih seperti ini, dihargai seperti ini. Kenapa saya? Bisiknya lagi. Nadine mengangkat tangan Agus dan menempelkannya perlahan di dadanya, tepat di atas jantungnya, "Karena hatimu yang kupilih." Dan saat itu, di bawah cahaya lampu taman yang temaram, di antara aroma melati yang melayang lembut di udara, dua hati yang selama ini terpisah oleh dunia, oleh status, oleh kasta, oleh cerita hidup yang berbeda, akhirnya bertemu. Bukan dalam ketakutan, bukan dalam ragu, tetapi dalam pengakuan cinta yang paling murni. Agus menangis pelan, membiarkan air mata jatuh di pipinya. "Terima kasih, Bu Nadine. Terima kasih sudah melihat saya sebagai manusia." Nadine tersenyum lembut. "Mulai malam ini, panggil aku Nadine saja." Dan untuk pertama kalinya, Agus mengangguk tidak lagi sebagai tukang kebun, tetapi sebagai pria yang hatinya dipilih oleh seorang wanita yang ia cintai. Seminggu setelah malam pengakuan cinta itu, suasana rumah besar Nadine berubah drastis. Ada aura baru yang tidak kasat mata. Namun, siapapun yang masuk ke rumah, itu bisa merasakannya. Para pembantu seringkali saling mengintip ketika melihat Agus lewat dengan senyum kecil yang tak bisa ia sembunyikan. Sementara itu, Nadine, yang biasanya tampil anggun dan dingin, kini terlihat lebih cerah. Matanya berbinar setiap kali melihat Agus bekerja di taman. Meski keduanya berusaha bersikap biasa, getaran bahagia itu tidak bisa hewan manapun menyembunyikannya. Bahkan para pembantu yang dulunya meremehkan Agus, kini mulai memandangnya dengan cara berbeda. Ada rasa hormat, ada kehangatan, ada sedikit rasa kagum. Pada suatu sore cerah, ketika matahari jatuh lembut di antara dedaunan, Nadine mengumpulkan seluruh staf rumah di taman belakang. Taman itu terlihat seperti panggung impian. Bunga-bunga tertata rapi, anggrek-anggrek bergelayut indah, dan cahaya matahari memantul keemasan di jalan setapak batu yang ditata Agus dengan tangan kasarnya sendiri. Agus berdiri agak jauh di belakang, tidak mengerti apa yang akan terjadi. Ia hanya melihat Nadine tampak sedikit gugup. Tangannya bergetar kecil saat memegang sesuatu yang disembunyikan di balik punggungnya. Agus merasa napasnya sedikit sesak tanpa sebab. Para pembantu berdiri berbaris, saling melirik penasaran. Ada yang menggenggam buku catatan, ada yang memeluk lengan karena gugup, dan ada yang hanya mengintip dengan mulut sedikit terbuka. Nadine melangkah maju ke tengah taman dan berdiri tepat di bawah sinar matahari yang jatuh di antara daun-daun pohon mangga. Ia menatap semua orang satu persatu, lalu menghela napas panjang sebelum berbicara. "Terima kasih semuanya sudah berkumpul," ucapnya. Suaranya tegas, namun ada getaran halus di dalamnya. Getaran yang bisa dirasakan, getaran dari hati yang penuh perubahan dan keberanian besar. "Ada sesuatu yang ingin aku umumkan." Ia berhenti sebentar, menatap taman yang kini hidup kembali
karena kerja keras seseorang yang tak pernah ia bayangkan akan hadir di hidupnya. Seminggu ini adalah minggu paling membahagiakan dalam hidupku. Pembantu saling melirik, bingung. Nadine melanjutkan, suaranya makin dalam, makin jujur. Dan hari ini, aku ingin memberitahu kalian bahwa aku menerima lamaran Agus. Henning, taman itu seakan kehilangan suara. Bahkan angin pun seperti berhenti. Mata para pembantu membesar, mulut mereka terbuka lebar. Ah, apa? Lamaran Agus? Janda kaya menikah dengan tukang kebun? Tidak mungkin. Ini seperti sinetron. Mas Agus yang pakai sandal bolong itu. Kebingungan dan keheranan memenuhi udara. Sementara Agus berdiri seperti batu, matanya melebar, napasnya tersangkut. Lamaran apa? Kapan ia melamar? Apa yang terjadi? Wajahnya memerah, tangannya gemetar, hebat. Ia bahkan tidak bisa menggerakkan kaki. Dunia terasa berputar, namun Nadine menoleh ke arahnya sambil tersenyum lembut. Senyum yang hanya dimiliki seseorang yang telah memilih dari hati. Senyum itu menyejukkan seluruh dirinya. Nadine mendekat, berjalan pelan ke arah Agus. Setiap langkahnya terasa seperti menghantam dada Agus, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kehangatan yang membuatnya semakin sulit bernapas. Ketika ia sudah berada tepat di depan Agus, ia berkata dengan suara pelan yang hanya mereka berdua bisa dengar. Aku tahu kamu tidak berani melamar karena kamu merasa tidak pantas, bisiknya lembut. Jadi, aku yang melamar duluan. Kedua kaki Agus seakan kehilangan kekuatan. Nadine, kenapa aku? Suara itu keluar terputus-putus, penuh ketidakpercayaan, penuh rasa takut, penuh rasa bahagia yang nyaris menyakitkan. Nadine mengangkat dagu Agus agar ia mau menatap. Karena dalam momen itu, ia ingin Agus tahu bahwa ia layak dicintai. Karena kamu laki-laki paling bertanggung jawab yang pernah kutemui. Ia berkata pelan, namun setiap katanya berat, kuat, jujur. Karena kamu mencintaiku, tanpa syarat. Karena kamu membuatku hidup lagi. Air mata menggenang di mata Agus. Ia tidak pernah merasa dibutuhkan sebelumnya. Tidak pernah merasa dipilih. Tidak pernah merasa dianggap. Namun hari ini, seorang janda kaya, cantik, kuat, dan terhormat memilih dirinya di depan semua orang, tanpa malu, tanpa ragu. Agus menggenggam tangan Nadine dengan kedua tangannya yang gemetar. Terima kasih karena sudah percaya sama laki-laki miskin sepertiku. Nadine tersenyum manis, senyum yang bisa membuat siapapun merasa cukup. Sejak kapan cinta diukur dari harta, Gus? Para pembantu yang tadi terkejut, kini mulai tersenyum. Beberapa meneteskan air mata haru. Lalu tepuk tangan kecil mulai terdengar. Pelan, ragu tapi tulus. Taman itu dipenuhi suara tepuk tangan lembut, memantul indah ke dinding rumah megah itu. Dan Agus, ia menatap Nadine dengan cinta yang begitu murni, begitu dalam, begitu besar, hingga seakan memenuhi seluruh ruang di dadanya. Karena hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Agus merasa dihargai, dirangkul, dipilih, dan dicintai. Bukan karena status, bukan karena uang, bukan karena dunia, tapi karena hatinya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Matahari bersinar lembut, seolah-olah tahu bahwa Taman Nadine sedang menyaksikan sejarah baru dalam hidup dua manusia yang pernah dipisahkan oleh dunia, namun dipertemukan oleh ketulusan. Taman itu, yang dulunya dipenuhi ranting kering, bunga mati, rumput liar, dan udara hampa, sekarang berubah total menjadi tempat paling indah yang pernah dilihat oleh siapapun. Bunga mawar mekar sempurna, menampilkan warna merah dan putih yang memikat mata. Anggrek-anggrek bergelantungan anggun di rak kayu yang dibuat dengan tangan kasar Agus. Jalan setapak batu yang sebelumnya penuh debu, kini disusun rapi, bersih, dan berkilau di bawah sinar matahari. Pohon mangga tua yang menjadi saksi banyak peristiwa kini menaungi area pelaminan kecil yang dibuat sederhana, namun luar biasa indah. Di bawah pohon itu, Nadine berdiri dengan kebaya putih lembut yang membalut tubuhnya.
Riasannya tidak berlebihan, namun kecantikannya memancar begitu kuat hingga membuat tamu-tamu terdiam kagum. Dia tampak seperti bidadari yang turun dari langit, bukan karena kemewahan, tapi karena ketulusannya. Namun bukan kecantikannya yang membuat Nadine bersinar, melainkan hati yang memilih Agus. Pria sederhana yang datang bukan membawa harta, tetapi membawa cinta yang lebih berharga daripada apapun. Agus berdiri di dekat penghulu, mengenakan jas hitam pinjaman dari tetangganya. Jas itu sedikit kebesaran, bahunya agak turun, lengan sedikit panjang, namun ia memakainya dengan penuh rasa bangga. Rambutnya disisir rapi, wajahnya tampak tegang namun bahagia. Tangan kasarnya gemetar pelan, bukan karena takut, melainkan karena tak percaya bahwa hari ini, hari seperti ini, benar-benar terjadi di hidupnya. Para pembantu rumah berdiri di belakang, beberapa meneteskan air mata haru. Mereka yang dulu meremehkan Agus, kini menatapnya dengan mata penuh kekaguman. Ada senyum, ada tepuk tangan kecil, ada doa-doa lirih yang mereka ucapkan diam-diam. Saat momen ijab kabul tiba, suasana mendadak hening, hening yang suci, hening yang membuat setiap kata terasa lebih dalam. Agus menarik napas panjang. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan yang lahir dari seluruh perjalanan hidupnya. Saya terima nikahnya, Nadine Arsyafira Putri, dengan mas kawin tersebut tunai. Sah! Kata itu menggema seperti lonceng kebahagiaan di seluruh taman. Tepuk tangan pecah, pelan, hangat, tulus. Agus menunduk. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Tidak pernah dalam hidupnya ia membayangkan akan menikahi seorang wanita seanggun Nadine. Tidak pernah ia membayangkan akan berdiri di taman megah ini sebagai mempelai pria. Tidak pernah ia berani bermimpi sejauh ini. Nadine mendekat, wajahnya lembut, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Agus erat-erat, seakan ingin menenangkan seluruh keraguan yang masih tersisa. "Gus!" Suaranya pelan dan gemetar. "Kau menyelamatkan nyawaku dan hatiku." Agus menatapnya lama, begitu lama hingga semuanya di sekeliling seakan menghilang. Hanya ada mereka berdua dan janji yang baru saja terucap. "Terima kasih sudah memilih laki-laki miskin ini sebagai suamimu." Nadine tersenyum, senyum yang membuat seluruh taman terasa lebih cerah. "Mulai hari ini, kamu bukan laki-laki miskin lagi." Agus mengerutkan dahi, bingung. Nadine menyentuh pipinya, mengusap air mata di wajah pria itu dengan cinta yang begitu murni. "Kamu adalah bahagiaku." Agus tak mampu menahan lagi. Ia menunduk, menangis pelan. Bahunya bergetar saat Nadine merengkuh tangannya lebih erat. Air matanya jatuh ke tanah yang dulunya ia bersihkan sebagai pekerja. Tanah yang kini menjadi saksi pernikahannya. Setelah akad, mereka berjalan bergandengan melewati taman. Daun-daun mangga berguguran perlahan, seakan memberikan restu. Burung-burung kecil berkicau, membuat suasana semakin sakral. Para tamu memberi ucapan selamat. Pembantu rumah tersenyum sambil mengusap air mata mereka. Tetangga-tetangga yang dulu meremehkan Agus, kini ikut berfoto, ikut bertepuk tangan, ikut bahagia. Di area kecil tempat makanan disajikan, Nadine menaruh sebuah mangkuk sederhana. Di dalamnya, 2 bungkus nasi padang, bukan untuk dimakan, namun sebagai simbol. Simbol dari 20.000 uang terakhir Agus yang ia relakan demi menolong seorang wanita asing di pinggir jalan. Simbol dari kebaikan kecil yang membuka pintu takdir besar. Simbol dari cinta yang tidak dimulai dengan kemewahan, tetapi dimulai dengan sepotong hati yang tulus. Sore itu, sebelum tamu pulang, Nadine menggenggam tangan Agus erat-erat. "Kita mulai hidup baru, Gus." Agus mengangguk, matanya penuh keyakinan. "Mulai hari ini, aku akan menjaga kamu, taman ini, rumah ini, dan keluarga kita dengan seluruh hidupku." Nadine tersenyum, senyuman yang seakan merangkul seluruh langit sore. Dan sejak hari itu, mereka tidak lagi menjadi janda kaya dan tukang kebun. Tidak lagi majikan dan pekerja. Tidak lagi 2 dunia yang terpisah oleh harta dan kasta. Mereka menjadi 2 hati
yang dipersatukan oleh ketulusan paling murni, dan cinta mereka menjadi kisah yang menghangatkan siapapun yang mendengarnya.